Salam saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya bertemu kembali dengan Jemaat GGP Kanaan. Walaupun kita masih beribadah via YouTube, kita percaya bahwa di setiap kita ada hadirat Tuhan, di mana kita dapat berkumpul melalui ibadah via YouTube ini. Biarlah kita merenungkan firman Tuhan, biar kita tetap ada setia bersama dengan Tuhan untuk terus merenungkan firman Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Baiklah saudara, kita akan memulai dan saya akan membukanya dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Tuhan Allah kami yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Bapa kalau pada kesempatan ini Engkau berikan kembali kepada kami untuk kami dapat beribadah bersama-sama pada hari yang indah ini. Biarlah Tuhan, biar kami dapat merenungkan firman ini, dapat menaikkan puji-pujian dan syukur kepadamu, untuk kami bawa kepadamu Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Untuk itu persatukan kami semua seluruh Jemaat GGP Kanaan untuk kita bersama-sama, untuk kami bersama-sama untuk merenungkan dan mendengarkan dari sabda firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persiapkan kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Imanku, ku hadapi semua. Dengan imanku, semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan. Dengan imanku, semua berlalu. Dengan berdoa, ku hadapi semua. Dengan berdoa, semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam berdoa. Dengan berdoa, semua berlalu. Dengan bersyukur, ku hadapi semua. Dengan bersyukur, semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur, semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama-sama kuasanya. Dengan bersyukur, semua berlalu. Dengan bersyukur, semua berlalu. Baiklah saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana firman Tuhan ini terambil dari kitab Roma. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa. Kalau pada kesempatan ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, di mana firman ini adalah kekuatan bagi kami, bahkan pelita bagi jalan hidup kami, di mana kami terus mendalami serta mengerti dan memahami firman yang kita akan renungkan bersama. Persiapkan kami Tuhan, turut campur tangan pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, menjadi saluran berkat bagi kebesaran nama-Mu saja. Juga untuk
firman yang akan disampaikan, pakailah hambamu ini tuh untuk menyampaikan dengan bahasa yang sesederhana mungkin, sehingga dapat dimengerti oleh semua kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara, firman pada pagi hari ini terambil dari Roma 10. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 13. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 13 yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu ini adalah Allah dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan ini, biarlah kita membaca, merenungkan firman ini, karena di dalamnya ada pesan-pesan kepada kita semua untuk kita belajar kembali, untuk kita merenungkan kembali firman ini. Yang pertama dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu diselamatkan. Jadi kepercayaan kepada Yesus adalah bukan hanya percaya, tetapi ada pengakuan dari dalam diri kita. Karena mulut kita mengaku, membuat pengakuan, dan dalam hati kita orang percaya, artinya menaruh harapan pada Tuhan, iman kepada Tuhan, dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka keselamatan adalah jaminan kita. Artinya apa? Kita dijamin selamat oleh Tuhan. Karena apa? Firman sendiri yang mengatakan bahwa keselamatan itu milik kita. Bahwa jaminan keselamatan itu diberikan kepada kita, kepada siapa yang percaya. Yang percaya berarti punya iman kepada Tuhan, punya pengharapan kepada Tuhan. Sehingga ada jaminan keselamatan. Karena Allah kita bersifat kekal, kekal juga janjinya kepada kita orang percaya. Jadi pengakuan dan kepercayaan kita kepada Yesus adalah bagaimana setiap hidup kita di hadapan Tuhan. Bagaimana sikap hidup kita setiap hari di hadapan Tuhan. Sebagaimana kita menjalani hidup kita hari lepas hari. Tentu kita menjalani kehidupan kita tidak berbeda dengan orang-orang di luar daripada Tuhan ya. Di luar orang-orang percaya. Akan sama hidup kita. Tetapi yang membedakan, kita punya Tuhan. Kita punya kekuatan daripada Tuhan. Karena apa? Karena iman dan pengharapan kepada Tuhan. Tentu persoalan, pergumulan, ketakutan, kekhawatiran, masalah itu akan ada di setiap kehidupan kita. Walaupun kita orang percaya, walaupun kita mendapat jaminan dari Tuhan bahwa kita akan diselamatkan, tetapi Tuhan seakan-akan menempatkan kita di tengah-tengah masalah di dalam dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita pada orang-orang yang di luar Tuhan, di luar orang percaya. Tetapi Tuhan akan membawa kita untuk kita mengerti akan firman Tuhan, akan keselamatan yang kita janjikan. Nah, ada perbedaan antara kita dengan orang yang tidak percaya ya. Kalau orang percaya tentu kita punya harapan, punya iman kepada Tuhan, dan punya pengharapan kepada Tuhan. Tetapi orang di luar Tuhan tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Artinya kita punya satu poin lebih di antara orang-orang di dunia ini. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak yang dikasihi karena apa? Dijanjikan keselamatan karena firman Tuhan mengatakan kita beroleh keselamatan karena janji Tuhan.
Berbagai persoalan akan menjadi hambatan bagi kita orang percaya, sehingga terkadang memang ya kita melihat seakan-akan Tuhan tidak ada dengan kita, seakan-akan Tuhan meninggalkan kita, padahal Tuhan sudah berjanji bahwa kita akan diselamatkan. Kita ada dalam penyertaan Tuhan, tetapi persoalan, pergumulan itu akan tetap terjadi. Dan memang akan ada di dalam setiap kehidupan kita. Jadi memang tidak membedakan antara kita hidup di dalam masyarakat kita yang percaya dan tidak percaya, tentu akan sama persoalan dan pergumulannya. Tetapi bukan itu masalahnya, karena kita punya Tuhan. Kita punya kekuatan daripada Tuhan yang terus akan membawa kita kepada kekuatan, kepada kepercayaan kita kepada Tuhan. Untuk itulah melalui firman ini kita diingatkan bahwa pengakuan dan kepercayaan kita janganlah goyah, janganlah terganggu. Walaupun keadaan ya kadang-kadang memang ya pada saat-saat sekarang ini kita bagaimana tidak takut dengan berita-berita hoax-hoax yang ada di media sosial, membuat kita terganggu, membuat kita terpengaruh kehidupan kita. Sehingga di dalam kehidupan kita seakan-akan diarahkan, kita seakan-akan dibawa kepada situasi yang membuat kita mencekam, yang membuat kita khawatir. Kalau kita tidak berlandaskan firman Tuhan, kalau kita tidak kembali kepada firman Tuhan, tentu pergumulan, persoalan, kekhawatiran akan melingkupi kita. Bukan roh Tuhan yang melingkupi kita, tetapi apa? Kekhawatiran dan ketakutan. Nah, melalui perenungan ini kita boleh belajar ya, bahwa Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, bahwa Tuhan selalu memimpin kepada kita, walaupun memang ada kekhawatiran, walaupun memang ada ketakutan, ada pergumulan, ada persoalan. Mari kita datang ke kaki Tuhan. Mari kita datang, kita serahkan segala khawatir kita, ketakutan kita, bahkan persoalan hidup kita kepada Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, bukan kita lari dari masalah, bukan. Tetapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Karena persoalan di dalam kehidupan kita tidak akan selesai selama kita hidup. Nah, melalui perenungan ini kembali Tuhan ingatkan kepada kita bahwa orang percaya, orang yang mengaku dengan mulutnya dan percaya percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita bukan percaya kepada kematian Tuhan Yesus. Tuhan sudah bangkit. Tuhan sudah bangkit dan hidup, memberi kekuatan kepada kita. Itulah kekuatan kita. Jadi pergumulan, persoalan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Walaupun rasanya problema, permasalahan, pergumulan tidak akan habis di dalam kehidupan kita. Memang itulah hidup. Hidup kita tentu bukan sekedar hanya hidup monoton gitu ya, Bang. Setiap hari kita melakukan kegiatan, malam istirahat, tidur, lalu besok lagi bangun bekerja lagi dengan kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Bukan seperti itu. Kita belajar dari hidup. Kita melihat dari hidup bahwa hidup kita memang kelihatannya biasa-biasa saja, memang kelihatannya monoton, hanya pagi bekerja, berangkat kerja, lalu malam pulang, istirahat, beres-beres rumah, lalu besok bekerja lagi. Bukan. Di situ, di balik itu ada Tuhan yang menyertai kita. Ada kekuatan Tuhan yang selalu melindungi kita, menjaga. Memang ada sebagian saudara-saudara kita yang terkena, mungkin terpapar ya. Tetapi kekuatan itu ada daripada Tuhan. Kita percaya bahwa semua kesembuhan itu telah dijanjikan kepada kita. Bahwa kekuatan itu ada dari Tuhan. Nah, di sini kita boleh belajar ya, merenungkan bahwa kepercayaan yang kita punya, kepercayaan yang kita klaim kepada Tuhan melalui firman ini, melalui Alkitab kita percaya itu adalah kekuatan. Itu adalah kepercayaan kita, bahwa kita percaya menjadi kuat. Karena kita dilingkupi oleh roh Tuhan. Kita dilingkupi oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Sehingga kita percaya kekuatan itu bukan melemahkan, tetapi kita
kita menjadi kuat. Dan hari lepas hari kita terus belajar apa yang kita pergumulkan, apa yang kita lalui, melalui pekerjaan, melalui kehidupan kita hari lepas hari, perjalanan hidup kita. Karena perjalanan hidup kita melalui satu titik yang nanti kita akan berakhir di sana. Semua sama perjalanan hidup kita. Orang percaya atau orang tidak percaya. Karena apa? Karena Adam telah makan buah pengetahuan baik dan jahat, sehingga kutuk itu ada. Dia dikatakan engkau akan mati. Engkau akan mati artinya apa? Kita akan mati karena buah kehidupan tidak dimakan. Makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sehingga kita mengerti yang baik dan kita mengerti yang jahat. Sehingga apa? Sehingga kita akan mati semua. Siapapun akan mati di dalam dunia ini. Semua orang akan mati. Tetapi kita mati punya pengharapan kepada Tuhan. Apa dikatakan? Diselamatkan ya. Dikatakan bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Demikian juga dengan kita akan diselamatkan. Yang kedua, saudara, saya bacakan ya. Dibenarkan ya. Ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kembali kita diingatkan kita diselamatkan ya. Kenapa kita dibenarkan? Sebagai orang percaya kita dibenarkan. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar? Ya, kata-kata dibenarkan artinya kalau kita dalam bahasa Indonesia dibenarkan karena kita sebetulnya tidak benar. Makanya dikatakan kita dibenarkan oleh Tuhan ya. Kita jadi pertanyaan bagi kita, kenapa kita dibenarkan ya? Karena di mata Tuhan kita itu salah sebetulnya. Mari kita renungkan melalui ayat 10 ini, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kalau kita renungkan kenapa kita dibenarkan, karena memang kita sebetulnya tidak layak ya untuk datang di hadirat Tuhan. Karena setiap orang telah jatuh di dalam dosa. Jelas bagi kita dibenarkan karena anugerah Allah. Artinya Allah memberikan anugerah kepada kita sehingga kita dibenarkan. Bukan kita yang benar. Bukan kita hidup benar. Bukan. Karena kita tidak bisa hidup benar. Kita di luar Tuhan, kita tidak berdasarkan firman Tuhan, kita tentu akan jatuh ke dalam dosa. Seberapa banyak hamba Tuhan pun yang telah jadi hamba Tuhan jatuh di dalam dosa. Orang hebat pun banyak yang jatuh di dalam dosa. Bahkan orang-orang punya kedudukan pun di luar Tuhan ada. Tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Bahkan orang cerdik pandai pun banyak yang tidak mengenal Tuhan. Dan memang mereka tidak mau mengenal Tuhan. Karena kedaulatan Tuhan memperkenalkan firman itu tidak mudah. Semudah apa yang telah kita pikirkan. Kita memang mengerti firman Tuhan. Kita telah membaca firman Tuhan. Kita telah memahami firman Tuhan. Tetapi itu karena apa? Karena anugerah Tuhan diberikan kepada kita. Sehingga kita diberi kemampuan untuk melihat firman Tuhan. Untuk membaca firman Tuhan. Dan merenungkan firman Tuhan. Kembali ini kita renungkan ya saudara. Jadi memang Tuhan memberikan kita untuk mengenal Tuhan itu. Tuhan di dalam Yesaya dikatakan apa? Sejak dari kandungan ibu kita, Tuhan telah merancang kita. Tuhan telah merencanakan itu semua. Supaya apa? Supaya kita ada di dalam jalan Tuhan. Supaya kita ada di dalam tracknya Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kebenaran yang kita anut di dalam hidup kita. Kebenaran yang memang benar menurut Tuhan yang telah Alkitab tuliskan kepada kita. Itu adalah kekuatan kepada kita bahwa itu adalah benar yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita diarahkan untuk membaca, mengerti firman Tuhan, serta menyelami firman Tuhan lebih dalam lagi. Karena disinilah ada kebenaran,
firman. Artinya apa? Kembali kepada firman, kembali lagi kepada firman. Untuk apa? Untuk kita hidup benar. Kalau kita di luar dari Tuhan, kita tentu akan jatuh. Karena apa? Karena keinginan daging ini. Kita selalu keinginan mata, keinginan dagingnya, dan keangkuhan hidup itu selalu ada di dalam diri kita. Walaupun kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Untuk itulah menjaga diri kita agar kita terus ada di dalam jalannya Tuhan, terus ada di dalam tracknya Tuhan, jangan ke kanan atau jangan ke kiri. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan. Padahal untuk dibenarkan oleh Tuhan, kita percaya kepada Tuhan untuk dibenarkan oleh Tuhan, tetap kita akan melakukan dosa-dosa yang kadang-kadang tidak kita sadari. Seperti Rasul Paulus katakan apa? Memang tubuh ini akan membawa kita kepada dosa. Memang dia keinginan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh tubuhnya, apa yang dilakukan oleh tubuh ini selalu menghambat, seakan-akan membawa ia jatuh dalam dosa. Sehingga kita pun akan seperti itu. Untuk itu, mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berjalan untuk beriring dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Untuk ada di jalan Tuhan. Untuk bersama dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan kita adalah luar biasa. Tuhan yang memberikan Roh yang kudus kepada kita. Dan mengarahkan hidup kita untuk kita belajar. Untuk kita dibenarkan. Artinya apa? Diberi anugerah oleh Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Kita ini adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Bagaimana waktu Kain membunuh Habil, dia lari ke sebelah timur. Lalu orang-orang setelah meninggal mau membuat menara Babel, dia lari ke sebelah timur. Artinya bukan lari ke arah timur, meninggalkan Tuhan. Lari daripada Tuhan. Ya sama seperti kita. Kalau kita tidak punya patokan hidup, pandangan hidup, pegangan hidup Alkitab kita pun akan lari daripada Tuhan. Kita pun akan jauh daripada Tuhan. Nah, untuk itu kita merenungkan kembali bahwa renungan ini menjelaskan kepada kita bahwa kita jangan meninggalkan firman Tuhan, jangan meninggalkan keselamatan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, karena anugerah itu luar biasa, saudara. Karena anugerah itu memberikan kekuatan kepada kita untuk kita ada bersama dengan Tuhan, untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan dengan kekuatan-kekuatan, setiap kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Anugerah Tuhan yang memberikan kita kuat. Kekuatan itu yang membuat kita untuk ada bersama dengan Tuhan, untuk membaca firman, untuk merenungkan firman Tuhan. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita mau merenungkan firman Tuhan, mau membaca firman Tuhan. Itu kekuatan daripada Tuhan. Karena apa? Karena kita percaya, di ayat pertama dikatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu, artinya pengakuan kita dari mulut kita, dan bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Jadi hati kita percaya, mulut kita mengucapkan, dan kita percaya kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan janjikan apa? Keselamatan. Luar biasa, saudara, janji Tuhan. Kita dijanjikan keselamatan. Karena apa? Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan dengan kehendak Tuhan yang ada di dalam diri kita. Bukan karena kekuatan kita, karena anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itulah kekuatan kita. Nah, lalu yang ketiga, saudara. Yang ketiga di ayat 11 ya. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Jadi luar biasa firman Tuhan ini ya. Kita mengiring Tuhan tidak akan dipermalukan. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita orang-orang percaya. Karena Tuhan selalu membawa orang-orang percaya untuk lebih setia, untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita selalu membaca, merenungkan firman Tuhan. Selalu ada firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Di dalam Mazmur 1.
merenungkan firman itu siang dan malam, dan firman itu ada di dalam kehidupan kita. Bukan kita setiap hari berdoa gitu ya, setiap menit baca Alkitab, bukan. Tetapi firman itu ada di dalam diri kita, sehingga kita tidak dipermalukan hidup bersama dengan Tuhan. Kita hidup sebagai orang percaya tidak dipermalukan. Tetapi apa? Tuhan begitu bangga, bahkan Tuhan memberikan kemuliaan. Nah, mungkin saya akan sedikit memberi kesaksian ya. Waktu saya sakit hampir setahun lebih ya. Nah, karena penyakit kelenjar getah bening. Nah, pada saat itu saya nggak tahu sakitnya, pokoknya setelah dicek, setelah diperiksa oleh dokter, dinyatakan memang itu penyakit yang berbahaya ya. Tetapi dokter nggak bilang kepada saya, dan itu hanya bilang kepada istri saya. Pada saat itu saya sepertinya nggak terlalu khawatir dengan sakit ya, nggak terlalu rasa takut, rasa ngeri nggak gitu ya. Lalu dokter katakan begini, Pak, ini harus diangkat. Mungkin beberapa secepatnya aja gitu ya. Dan saya nggak gitu ya. Dibilang secepatnya saja kita angkat, lalu di kemo 6 kali udah selesai gitu ya. Saya pikir memang dokter pintar ngomongnya gitu ya, sehingga ya sudah saya lakukan saja gitu. Saya percaya ya itu sepertinya enteng, karena dari cara ngomongnya, dari cara penyampaiannya kepada kita sebagai pasien, sepertinya ringan-ringan saja gitu, bukan suatu hal yang menakutkan buat saya ya. Pada saat itu ya saya iya saja, lalu saya bilang minta beberapa hari ya, karena saya kan karyawan, orang kerja, jadi perlu minta izin ke kantor. Oh ya, nggak masalah, gini aja kata dia. Begitu siap, telepon saja, telepon atau apa gitu, saya lupa ya. Nanti saya langsung kasih surat. Gitu. Lalu dokternya bilang, oh mundurnya paling nggak lama kata saya. Lalu dikasih surat pada saat itu. Jadi surat itu langsung masuk rumah sakit pengantar gitu ya. Nah, pada saat itu saya tidak merasa takut dan tidak merasa seperti biasa saja. Lalu saya masuk, operasi berjalan, semua berjalan, selesai. Setelah memasuki penebusan obat ya, setelah kalau nggak salah setelah berapa minggu gitu, 2 mingguan ya, dia bilang harus di kemo. Nah, pada saat mendengar kemo, saya begitu kaget. Saya begitu timbul rasa ngeri ya. Rasa takut itu mulai ada. Dan saya baru berpikir, kenapa di kemo gitu ya. Saya pikir kemarin bicaranya karena diselingi dengan santai gitu, dengan mungkin ada bercanda-bercandanya dokter. Oh nggak apa-apa, ginilah gitulah gitu ya. Saya nggak terbawa, sehingga saya lupa gitu ya. Nggak ada rasa takut, rasa ngeri pun nggak ada. Sehingga begitu melakukan beli obat dan menebus obat yang begitu mahalnya, luar biasa. Saya kaget saudara. Saya begitu kaget saya. Karena apa? Karena mendengar kemo dan obatnya itu begitu mahal ya. Pada saat itu obat suntik itu 7 juta kalau nggak salah. Saya kaget saudara begitu ngelihat itu. Dan pada saat itu saya nggak punya uang sama sekali. Memang nggak punya uang cash gitu ya. Kalau karyawan tidak punya uang tunai gitu ya. Walaupun dapat gaji tiap bulan, tetapi tidak pegang uang. Nah, saya kaget di situ saudara. Lalu saya berdoa dengan istri saya dengan rasa khawatir, dengan rasa takut. Saya sempat menangis dengan istri. Rasanya apa? Rasanya seperti tidak bisa melakukan kegiatan itu kelanjutannya ya dalam hidup ini. Rasanya seperti semua itu kaget lah bagaimana rasanya, dan itu begitu lihat biayanya luar biasa, begitu lihat obatnya hebat, begitu hebat ya. Lalu saya kaget, lalu kita berdoa, lalu kita saling menguatkan sama istri. Setelah itu terus kita kembali pulang. Lalu istri menguatkan saya, dia bilang kita harus kuat, memang ini kita harus alami. Lalu setelah itu kita menjalani kemo hari lepas hari ya. Memang kelihatannya menurut dokter itu biasa saja. Tetapi pada saat kita menjalani, ya
permasalahan, pergumulan yang terjadi, kita bisa rasakan ya seperti apa. Tetapi puji Tuhan, kekuatan topangan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Bahkan dengan biaya yang begitu luar biasa, di luar pemikiran saya ya. Itu Tuhan katakan apa? Seperti di firman ini, tidak dipermalukan oleh Tuhan. Karena saya nggak punya uang saudara, tetapi berapa ratus juta itu selesai dibayar. Dalam waktu setahun. Kita bayar sedikit. Jadi kita pakai kartu kredit lalu kita bayar sedikit demi sedikit. Tetapi Tuhan selalu menyediakan apa yang telah diperlukan. Tuhan selalu menyediakan dana yang dibutuhkan untuk pengobatan itu. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai bagi kita yang menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jadi walaupun sakit yang kita harus alami, kalau kita berserah kepada Tuhan, kita percaya dengan yakin bahwa Tuhan memberikan solusi. Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kita percaya kita tidak dipermalukan oleh Tuhan. Bahkan kita dimuliakan oleh Tuhan. Nah, dari firman ini kembali ya, kalau kita ingat, kita direnungkan, kita dibawa sebagai dituntun oleh Tuhan untuk kita belajar mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Memang itulah Tuhan kita ya. Lalu di ayat yang ke-12 dikatakan, lanjut ke 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu ini adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ya, jadi ayat 12 ini menjelaskan kepada kita tidak ada perbedaan antara orang Yunani dan Yahudi ya. Memang janji Allah kepada Abraham pada saat Abraham ada di Ur Kasdim, dipanggil Tuhan keluar. Memang janji itu adalah janji kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub. Tetapi pada saat bangsa ini menjadi banyak di Mesir, lalu Tuhan membawa keluar, mengangkat bangsa ini. Tuhan tidak membeda-bedakan siapa yang tergabung di dalam bangsa Israel, siapa yang mengikuti serta siapa yang percaya kepada Tuhan Allah Israel. Ia akan merasakan berkat-berkat Tuhan. Ia akan diberkati oleh Tuhan. Ia akan ada dalam berkat-berkat Tuhan. Karena apa? Karena mengikuti bangsa Israel, ada bersama dengan bangsa Israel. Karena bangsa yang terpilih, karena semua menikmati janji-janji daripada Tuhan. Pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada beberapa bangsa yang tergabung dalam, ada orang-orang luar ya, yang ikut bersama dengan bangsa Israel. Bahkan ada bangsa Gibeon juga yang masuk di situ setelah di dalam perjalanan ya. Itu pun Tuhan telah Tuhan berjanji melindungi bangsa Gibeon, bahkan bangsa-bangsa yang ada di dalam Israel mengikuti jejak-jejak, mengikuti cara hidup, bahkan percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak membedakan. Demikian juga dengan kita Israel rohani, kita tidak dibeda-bedakan oleh Tuhan. Siapa yang percaya akan menikmati janji-janji berkat-berkat yang Tuhan telah dijanjikan, yang Tuhan telah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Itu akan terus turun kepada kita. Itu akan terus berkat-berkat itu bersama dengan kita, sehingga Tuhan tidak membeda-bedakan. Siapa yang setia dan percaya, Tuhan beri janji, bahkan Tuhan angkat di dalam kemuliaannya. Semua akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Semua akan bergabung dengan bangsa Israel, bahkan bersama dengan bangsa ini untuk menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan kepada kita. Nah, dari sini kita renungkan ya, bahwa memang kalau kita percaya, kita mengaku, kita percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus, keselamatan itu telah disediakan oleh Tuhan. Keselamatan itu diberikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita, sehingga kita apa? Kita dapat setia kepada Tuhan. Kita dapat mengikut kepada Tuhan sesuai dengan jalan-jalan yang Tuhan sediakan kepada kita. Karena apa? Tuhan tidak membeda-bedakan kita. Siapa yang percaya mendapat berkat. Siapa yang percaya ada bersama dengan Tuhan. Bahkan dipimpin kehidupannya di dalam penyertaan Tuhan.
Jadi seperti ayat 10 dikatakan, siapa percaya dengan hatinya dan mengaku dengan mulutnya, Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Janji Allah kepada kita bahwa kita pun nanti pada saat kita dipanggil Tuhan, kita akan dibangkitkan. Karena janji itu adalah janji yang diberikan kepada kita, yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita ada bersama dengan Tuhan. Untuk ada kita memerintah bersama dengan Tuhan di dalam Yerusalem baru. Nah, yang terakhir saudara, yang terakhir ayat 13 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kenapa kita harus berseru kepada Tuhan dalam menjalani hidup sehari-hari? Memang ya, kadang-kadang kita penuh persoalan dan pergumulan. Kita perlu berseru kepada Tuhan. Kita berseru menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Untuk Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan kita. Bahkan berkat-berkat itu akan diberikan kepada kita. Kekuatan itu diberikan kepada kita. Karena tanpa kekuatan itu kita akan goyah. Tanpa anugerah daripada Tuhan, kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Karena tangan Tuhan yang menyertai kita. Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, itu memberi kekuatan bagi kita untuk kita terus belajar memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi melalui pemahaman firman ini, kita punya pengharapan kepada Tuhan. Kita punya iman percaya kepada Tuhan. Karena kita percaya, mengaku dengan mulut percaya, dan kita percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, yang akan membawa kehidupan kita, diberikan anugerah yang luar biasa, sehingga kita memperoleh keselamatan, sehingga janji-janji itu diberikan kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan berkenan kepada kita. Karena apa? Kita dibenarkan, karena kita beroleh keselamatan oleh Tuhan, sehingga kita dibenarkan. Jadi memang kita harus dibenarkan sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak dibenarkan, kita tidak akan layak di hadapan Tuhan. Kalau menurut keadilan Tuhan, kita akan dihukum semua. Karena apa? Keadilan Tuhan, karena kita selalu ada di dalam kedagingan kita, selalu keinginan hati kita, keinginan daging kita, keangkuhan hidup selalu ada di dalam diri kita, sehingga membuat kita jatuh dalam dosa, sehingga membuat kita menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Bukan kita mendekat, bukan kita mencari Tuhan, tetapi kita selalu menjauhkan diri daripada kasih karunia Tuhan, sehingga anugerah Tuhan kita tidak nikmati. Tetapi melalui pemahaman ini, biarlah keselamatan yang Tuhan janjikan melalui pengakuan kita, melalui pengharapan kita kepada Tuhan, itu membuat kita terus setia di hadapan Tuhan, untuk kita dapat ada bersama dengan Tuhan, seperti kita menempel pada pokok anggur yang benar. Ya, yang terakhir saya bacakan dari 1 Korintus 1 ayat 18. Untuk kekuatan kita ya. 1 Korintus 1 ayat 18 saya bacakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Artinya apa? Kita mendengarkan firman Tuhan dikuatkan. Jadi memang kalau orang-orang di luar daripada Tuhan, orang-orang tidak percaya, dia nggak bisa mengerti firman ini. Karena apa? Roh Kudusnya dimatikan, Roh Kudusnya dipadamkan. Ada Roh Kudus, tetapi tidak berkuasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa mengerti. Orang yang mau mengerti firman Tuhan, satu pengakuan dengan mulut, percaya dengan hati, dan menerima Tuhan Yesus yang telah mati dan dibangkitkan, sehingga kita diarahkan oleh Roh Kudus untuk untuk percaya dan diselamatkan oleh Tuhan, sehingga kita akan dibenarkan kehidupan kita. Jadi setiap kita percaya bahwa kita adalah orang yang telah dibenarkan,
orang yang telah ada dalam anugerah Tuhan, sehingga memang harus kita setia kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan anugerah kepada kita. Bahkan Tuhan telah mengangkat kepada kita semua untuk apa? Untuk mengerti firman ini, untuk memahami firman ini, karena firman ini adalah pelita bagi kehidupan kita. Seperti dikatakan tadi, tetapi bagi yang diselamatkan, pemberitaan ini adalah kekuatan Allah. Jadi kekuatan kita adalah firman Tuhan, karena kekuatan kita adalah Tuhan yang telah memberikan kita firman, yang Tuhan yang telah menjadi manusia, itu menguatkan kita, yang Tuhan telah dibangkitkan. Dan firman ini telah menjadi manusia, sehingga kekuatan menopang kehidupan kita, sehingga menguatkan kita semua untuk apa? Untuk kita lebih yakin dan percaya bahwa keselamatan itu milik kita, bahwa pengharapan itu adalah pengharapan yang Tuhan janjikan kepada kita. Karena apa? Karena iman kita, iman percaya kepada Tuhan, sehingga memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Biarlah hari lepas hari terus kita diperbaharui oleh firman ini, terus diajarkan oleh firman ini, untuk kita mau terus memahami firman, bahkan kembali kepada firman, karena pesan-pesan Tuhan begitu luar biasa kepada kita, bahwa kita telah diselamatkan sebagai orang percaya, bahkan kita dianugerahkan kekuatan oleh Tuhan untuk kita ada bersama dengan Tuhan, bahkan menempel, melekat pada pokok anggur yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hadirat-Mu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan.
Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Ya, baiklah saudara, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita, sebelum kita tutup, saya akan mengumumkan untuk persembahan kita siapkan sebelum kita menutup ibadah ini. Kita persiap persembahan kita. Dan yang belum memberikan perpuluhan mungkin bisa disetorkan ke rekening bendahara gereja kita ya. Serta persembahan bisa langsung disetorkan atau bisa nanti dikumpulkan nanti untuk pada saat kita beribadah kita berikan kepada bendahara gereja. Baiklah saudara, kita bersatu dalam doa di mana kita akan berdoa dan menutup ibadah kita pada siang ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan, atas firman Tuhan yang menguatkan kami semua, di mana pesan Tuhan di dalam firman ini memberikan kami kekuatan, bahkan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur Bapa. Biarlah firman yang telah disampaikan Kau meteraikan di dalam setiap hati kami, karena itu adalah kekuatan, bahkan itu adalah pelita di dalam kehidupan kami untuk kami dapat melangkah. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, juga kami berdoa untuk Bapak Gembala, Bapak Daniel Sukendra. Biarlah Engkau berkati Tuhan sebagai Bapak Gembala, sebagai orang tua, sebagai opa, terus topang dalam kekuatan dan kesehatan yang Tuhan telah sediakan. Juga untuk anak-anak yang Kau berkati, juga untuk cucu mantu Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami berdoa untuk keberadaan jemaat kami GGP Kanaan. Kami percaya walaupun kami tidak dapat bergabung dalam ibadah secara tatap muka, secara ragawi di gereja, kami percaya kami dapat menyampaikannya via YouTube. Biarlah ini menjadi berkat bagi setiap jemaat GGP Kanaan. Biarlah menjadi berkat, menjadi kekuatan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan juga Engkau cukupi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga. Juga pada saat ini juga kami berdoa untuk tim medis, tim yang menangani COVID ini Tuhan. Sungguh berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Bahkan imun yang kuat untuk menghadapi setiap pasien-pasien yang terpapar, seperti para medis, dokter, perawat, apapun yang merawat Tuhan. Tuhan tolong berikan kekuatan, karena mereka berhadapan langsung dengan pasien yang terkena COVID, sehingga kesehatan dan kekuatan yang Kau tambahkan terus, sehingga dapat merawat dan menyembuhkan setiap penderita ini Tuhan. Juga yang telah dipanggil pulang, yang telah terpapar oleh COVID, biarlah Engkau berikan kelegaan bagi keluarga yang ditinggalkan, bahkan penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang Engkau telah memberkati kami. Biarlah seberapa yang kami terima Tuhan, kami akan kembalikan kepadamu. Kami percaya ini untuk pelebaran kerajaan-Mu di gereja kami Tuhan. Biarlah melalui pengelola bendahara yang telah Engkau berkati Tuhan, pakai Tuhan terus menjadi kebesaran nama-Mu saja, bendaharain Tuhan. Kami percaya dengan pengelolaan yang baik, semua berjalan dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga sebentar kami akan memberikan persembahan ini, biarlah tangan-tangan yang memberikan Engkau berkati, juga tangan-tangan yang belum memberikan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baiklah saudara, persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini
sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Ibadah telah selesai.